Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah alladhi ahsana tadbir al-kainat anzala al-ma'a min al-mu'sirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammad sabihir rahmah syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-mukarramun muhtaramun rahbaib Alhamdulillah dan Habib Zain Mahmud, para asatidz Ustaz Mahmud dan para syukur kita Ustaz Pak D, Kader Pak D, Subar, Kader Dede dan Kak Edi dan lain sebagainya, dan segenap hadirin jamaah majlis ta'lim wal dzikir Haddadul Qulub, dan serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah taala di malam yang penuh berkah, malam Jumat Sayyidul Ayyam, malam Aidul Fuqara, malam yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah doa-doa kita, malam merupakan malam kebanggaan ibadahnya mereka para malaikat-malaikatnya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala kebaikan, begitu banyak rahmat Allah kucurkan kepada kita semua, sehingga hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenteram, dan insya Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dan keluarga kita sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembuhkan segala penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan senantiasa salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan semua hukum-hukum syariat, semua perintah-perintah Allah, dan mempraktikkannya kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat bersalawat kepada beliau senantiasa sepanjang hari kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali hadir di majlis kita, majlis ta'lim dan zikir Haddadul Qulub, yang mana kemarin kita libur, walaupun tidak banyak, libur kita cuma 1 pekan. Harapannya kita dengan kita terus berzikir, terus kita taklim, tidak banyak liburnya, kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Jadi biar tidak lama di rumahnya, biar tidak lama tidak zikirnya, kita hanya libur 1 pekan saja. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali hadir. Di rumah tetap kita menghatamkan Al-Quran, tetap kita membaca Al-Quran yang kita pilih per juz. Ya, masih baca atau tidak? Apa absen-absen deh? Mudah-mudahan terus kita baca Al-Quran. Walaupun kita baca selembar, walaupun ada yang 2 lembar, ada yang setengah juz, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz 1 pekannya. Ini insya Allah akan menghantarkan kita termasuk orang yang istiqomah dalam baca Al-Quran. Insya Allah kita akan dapatkan keberkahan orang-orang yang membaca Al-Quran, dan juga kita mendapatkan doa-doa dari apa yang kita baca dari khatamul Quran, membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala meridai kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga senantiasa kita berzikir. Jadi kalau kita libur di rumah, mungkin kita hanya banyak kesibukan, urusan kita dah habis-habis, apalagi urusan media sosial kita, dengan WA-nya, dengan grupnya, dengan Facebooknya, dengan urusan keluarga ini dan itunya, semuanya agak besar habis-habis. Tepat dengan kita kembali hadir di majlis kita pada malam Jumat ini, insya Allah nuansa kita
pemikiran kita kembali kepada zikir, kembali kepada ilmu, kepada majelis. Sehingga setiap kali kita berpikir tentang ilmu, berpikir tentang zikir, berpikir tentang majelis, maka kita dapat pahala. Nafas kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena itu keutamaan orang-orang yang berzikir itu luar biasa. Kalau kita di rumah dengan gadget kita, dengan TV kita, dengan kesibukan dunia kita, dapat pahala. Tapi kalau kita duduk di sini, kita berzikir, membaca Ratibul Hajat, membaca wirid Sakran, membaca wirid Syekh Bakar bin Salim, dan membaca doa yang lainnya, maka kita dapat keutamaan pahala. Sudah sering kita dengar bahwasanya keutamaan orang yang berzikir, orang yang membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, maka sama seperti, bahkan lebih sama seperti perbedaannya orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan orang yang kita yang berada dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi ini, maka sama seperti kita mengambil dan menggenggam dan memeluk erat warisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di Turki, kalau ada di Saudi, kalau ada di Madinah, peninggalan Nabi berbentuk sesuatu barang. Namun ini yang kita pegang, yang kita peluk, yang kita amalkan adalah warisan Nabi Muhammad SAW, yang bisa memberikan pengaruh positif dalam tubuh kita. Jadi darah itu yang ada pada tubuh kita itu, kalau dibacakan Al-Quran, maka darah itu bertahan. Seperti darah itu hidup. Begitu pun juga tubuh kita yang penuh dengan air ini, rata-rata ada airnya, banyak airnya tubuh kita ini, dibacakan zikir yang diajarkan oleh Nabi, yang dibacakan zikir yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tubuh kita ini lama-lama akan lunak, akan baik, akan bagus, apalagi dengan istiqomah kita membacanya. Jadi kemarin sudah sering kita sampaikan akan keutamaan zikir-zikir Ratibul Hajat dan zikir yang lainnya yang ada dalam bacaan zikir kita, maka ini banyak keutamaan-keutamaannya yang luar biasa. Yang mana keutamaan orang-orang yang berzikir ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, perbanyaklah kalian berzikir. Az-zakirina wa zakirat, orang-orang yang laki-laki berzikir dan orang-orang yang perempuan yang berzikir, maka dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di siang hari, di sore hari, petang hari sampai malam, maka mereka akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada saat ini berzikir di malam hari. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang yang berzikir sendiri, maka aku akan sebut dia, aku akan ingat dia. Dan orang yang berzikir rame-rame seperti kita ini, memuja dan memuji Allah, kita bersalat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala sebut nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikatnya, disebut nama kita di hadapan di arasnya Allah, disebut nama-nama kita pada makhluk-makhluk yang di dekat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicintai oleh para malaikat dan makhluk-makhluk tersebut. Kalau nama kita sudah disebut oleh Allah, maka mereka pun menyebut nama kita di dunia, di bumi ini. Maka sehingga wajar pohon-pohonan, bebatuan, gunung, air, sungai, semuanya mengenal orang-orang yang disebut namanya. Kenal orang-orang yang disebut oleh para malaikat-malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di bumi ini. Sehingga kita tidak asing
Ya, kita ini tidak asing di dunia ini kalau kita sebagai orang-orang yang suka berzikir, suka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi pada kesempatan yang mulia seperti ini kita terus mengistiqomahkan diri kita untuk berzikir, mengistiqomahkan diri kita untuk belajar ilmu, maka sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keutamaan orang yang berilmu, ya satu saja ilmu yang kita pelajari, ya misalkan kita mempelajari atau kita bertafakur tentang sholat kita, bertafakur tentang sedekah yang kita berikan, bertafakur tentang ibadah yang kita lakukan, ya maka berarti kita mengamalkan ilmu. Ya, kita meluaskan pemikiran kita tentang ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Jadi orang yang bertafakur tentang ilmu dan suatu ilmu, maka selama dia bertafakur misalkan dia setengah jam, ya maka sama seperti dia pahalanya jihad fisabilillah. Jadi besar pahalanya, ya luar biasa. Allah angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, apalagi orang yang bertafakur tentang ilmu, meluaskan pemikirannya tentang ilmu, maka derajat mereka akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang gemar untuk menuntut ilmu, orang-orang yang gemar meluaskan pemikirannya tentang ilmu, orang-orang yang gemar untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, maka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemuliaan seseorang itu bukan dengan pakaiannya yang baru, bukan dengan hartanya yang banyak, bukan dengan keluarganya yang merintik banyak, bukan dengan ini dan itu yang dia miliki dunia, tapi kemuliaan seseorang itu dengan ilmu dan dengan amal yang dia lakukan. Jadi berapa banyak orang yang memiliki harta namun dia tidak mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya habis dan di akhirat dia sengsara. Tapi berapa banyak orang yang tidak mempunyai harta namun di dunia dia ibadah, taat kepada Allah, ya, duduk bersama orang-orang soleh, dan kemudian urusan dunianya dia niatkan untuk taat kepada Allah, hikmah kepada Allah, maka di dunia bisa tenang hatinya, dan di akhir di alam kubur dia bisa senang bahagia, dan di akhirat dia bisa mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ada batas waktunya, tapi kehidupan di alam kubur ya waktu yang lama. Ya. Kalau di dunia paling tidak 80-100 tahun kita, tapi di alam kubur nunggu sampai hari kiamat. Ya, kalau di alam kuburnya kita ya nunggu hari kiamat 200 tahun, berarti 200 tahun di alam kubur, di alam barzakh. Ya, kalau 300 tahun kita, berarti panjang di alam kubur. Belum lagi di akhirat sana, khalidina fiha. Ya, setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, kita melalui proses hisab, proses pembagian kitab, siratal mustaqim. Belum lagi lama di dalam surga atau dalam neraka seseorang itu, maka khalidina fiha, selama-lamanya di akhir. Ya, oleh karena itu di dunia ini hanya tempat kita mengumpulkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan selalu santai, lupa bisa kita hidup di dunia ini. Seseorang yang mendapatkan ujian, ya, seseorang mendapatkan cobaan, itu hakikatnya bukan mereka itu ya semata-mata ujian dan cobaan yang mereka dapatkan, akan tetapi ya Allah ingin menegur, Allah ingin mengingatkan ya, dengan ujian dan cobaan itu bahwasanya kita hendaknya kita kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Mungkin tidak beda dengan para malaikat, ya, mereka tidak mendapatkan teguran dari Allah, ujian. Beda dengan para nabi, ya, mereka tidak mendapatkan teguran, ya. Tapi bagi kita ini, ya, kita mendapatkan teguran, ujian berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau seseorang itu ya dalam seharinya 24 jam, ya kita ya, lupa kepada Allah itu tidak banyak berzikir, tidak banyak memuji dan memuji Allah. Ya, jadi hanya kalau dihitung itu mungkin hanya 1 jam kita ingat kepada Allah, memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti 23 jam itu kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada lagi orang yang tidak ibadahnya hanya asal-asalan. Cuma mungkin 10 menit dia ingat kepada Allah. Itu pun tidak khusyuk. Maka orang yang lalai ya dengan hartanya, dengan pangkatnya, ya dengan gelimang harta yang dia miliki saat itu, maka Allah tegur mereka, Allah uji mereka sehingga orang itu menyebut dan memanggil nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang sakit pasti dia akan memanggil Allah. Orang yang bangkrut ya pasti akan memanggil Allah. Nah, maka jangan sampai kita ya, mendapatkan teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka senantiasalah kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nikmati harta kita, pangkat kita itu ya, dengan ibadah, dengan zikir kita kepada Allah, terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikatakan ya, kau setiap hari itu dalam doamu, dalam munajahmu itu menginginkan ya Allah, aku menginginkan bisa ya sholat khusyuk dekat denganmu. Ya Allah, aku menginginkan bisa sholat istiqomah tahajud setiap malam sehingga bisa nikmat dalam malam itu. Ya, sebagaimana doanya para sholihin, ya, tidaklah nikmat malam itu kecuali dapat ibadah kepada Allah. Nah, kita berdoa, ya Allah, kapan aku bisa merasakan nikmatnya ibadah sholat tahajud pada setiap malam? Kita berharap kepada Allah. Nah, jadi jangan hanya berharap dunia saja. Jangan berharap dunia saja. Karena aku punya duit dapat sebanyak ini. Ya, maka pernah dapat pensiun banyak, tidak gawe lagi duit banyak. Apalah punya ini punya itu. Jadi berharap dunia. Nah, jadi kita alihkan harapan kita bisa menikmati ibadah mendekat kepada Allah, bisa tahajud setiap malam. Oh, kapan aku bisa tahajud ya Allah? Setiap malam ya Allah. Aku tidak tidur kecuali sudah witir ya Allah. Aku bisa membaca Quran dengan nikmat ya Allah. Kapan ya Allah itu? Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga di siang hari, ya Allah, kapan aku bisa sholat isya, sholat subuh berjamaah, qabliyah subuh, kemudian bisa duha setiap hari ya Allah minimal 8 rakaat. Kapan aku bisa menikmati itu ya Allah? Berharap juga ya Allah, kapan aku bisa memiliki anak-anak yang soleh, mereka taat, mereka sukses dengan kesolehan mereka dan dengan dunia mereka sukses, dan melihat mereka itu senantiasa berakhlak yang mulia. Ini berharap mohon kepada Allah. Jadi jangan hanya dunia yang kita harapkan, ya berharaplah, mohonlah akhirat kita. Sehingga ke depan Allah berharap aku tidak lagi mengejar dunia, sehingga aku bisa hidup dengan tenang dan tentram ya Allah. Dan keberharapan-harapan yang kita inginkan itu yang selama ini kita adalah inginkan, harapkan adalah dunia. Nah, kita alihkan, kita mohon kepada Allah maka ketenangan, kebaikan, kenikmatan ya dengan akhirat kita. Maka barulah kita akan merasakan ya hinanya dunia ini, hinanya kehidupan yang fana ini. Nah, dan yang kita harapkan ya kesenangan hakiki, yaitu kebahagiaan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itulah ya yang kenikmatan yang sebenarnya yang kita harapkan. Kalau yang kita harapkan dunia tidak akan habis-habisnya. Nah, jadi dalam kajian majelis kita, pembukaan majelis ini, harapannya kita bisa
istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam zikir kita, istiqomah hadir majlis kita ini, sehingga kita tidak sehingga kita diberikan kenikmatan atau manfaat faedah daripada orang-orang yang beristiqomah. Allah Subhanahu nyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang selalu menyebut Allah dan kemudian istiqomah dia ibadah dan menyebut Allah, ya maka Allah akan berikan kepada mereka tatanazzalu alaihim malaikah, maka tatkala mereka mau meninggal, mereka para malaikat datang dan turun ibadahnya, alla takhafu wa la tahzanu, mereka diperlihatkan tempat mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah takut, ini tempat itu. Jadi orang mukmin itu ya, sebelum meninggal mereka diperlihatkan oleh Allah tempat mereka di surga, sehingga dia meninggal senang, senyum dia, ya, sehingga minta dipercepat dengan meninggal. Dan sebaliknya orang-orang kafir sebelum meninggal Allah perlihatkan tempat mereka di dalam neraka, sehingga meninggalnya sebelum takut, takut untuk mati. Inilah ya, anda takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira melalui para malaikat-malaikatnya dengan kenikmatan surga, mana itulah tempat mereka yang akan selama-lamanya. Jadi itulah kenikmatan ya, dalam zikir dan ibadah kita di dunia ini. Ya, majlis kita seperti ini dan majlis-majlis yang lainnya ya, guna untuk merawat iman kita, merawat daripada ibadah kita, merawat kesolehan kita. Jadi kalau tidak dirawat, ya, maka kesolehan iman itu akan luntur. Ya, iman bisa luntur dengan duit, enggak? Ya, kesolehan bisa luntur dengan dunia. Kesolehan perempuan, kesolehan anak itu bisa luntur dengan hiruk pikuk dunia ini. Makanya kalau kita hidup di dunia ini jangan terlalu mengikuti hiruk pikuknya, ya, istiqomahnya dulu. Ya, kalau kita mengikuti hiruk pikuk dunia, maka bisa melemahkan iman kita, bisa menghilangkan ya, kesolehan kita. Nah, sehingga mana istiqomahnya? Mana istiqomah yang kita rawat? Mana kesolehan yang kita rawat? Baru kita akan mendapatkan manfaat daripada amal ibadah kita. Jadi kalau kita hanya beribadah sedikit, namun minta faedahnya, fadilahnya, maka sedikit sekali keutamaan fadilahnya. Namun kalau seseorang itu istiqomah dalam ibadahnya, ya, seseorang berzikir kepada Allah, ya, misalkan membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Nah, jadi mereka orang yang membaca al-malik la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, mereka akan mendapatkan kenikmatan ya, di akhirat 100 kali. Orang yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya, ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dia tidak akan mendapatkan kesumpahan. Ya, tidak akan merasakan kesumpahan. Ya, orang yang membaca zikir tersebut dengan istiqomah, baru mereka akan dapatkan fadilahnya, faedahnya. Nah, begitu juga orang yang istiqomah, ya, berakhlak yang mulia. Ya, berakhlak yang mulia dan istiqomah, berzikir dan ibadah di malam hari dia istiqomah, bertafakur dia istiqomah, baru seseorang itu akan mendapatkan faedah, manfaat daripada istiqomah yang mereka lakukan. Nah, jadi mana istiqomah kita? Ya, kalau kita mau mengharapkan faedah, mana istiqomah dari zikir, mana istiqomah daripada ibadah, mana istiqomah daripada pengamalan ilmu kita. Nah, kalau tidak ada istiqomah, tidak akan dapat manfaat daripada ilmu, amal, dan zikir serta amal ibadah yang lainnya, karena kita tidak ada istiqomahnya. Ya, ibarat lampu, kira-kira memadam, kita akan merasakan nikmat. Kalau lampu itu terang, mati, hidup lagi, mati lagi, tidak ada dapat nikmatnya. Nah, kalau mau nikmat daripada lampu itu terus terang. Begitu juga ilmu kita akan bermanfaat,
Ilmu itu akan mengeluarkan cahayanya, ya, al-ilmu nurun. Ilmu itu akan mengeluarkan cahayanya tatkala diamalkan, tatkala dipraktekkan, tatkala disosialisasikan, baru itu ilmu itu akan mengeluarkan cahaya. Ya, ibaratnya kita mau berludah, ya kita ingat sunnah, tidak boleh atau jangan berludah sebelah kanan, ludah sebelah kiri. Ya, kalau kita mau tidur, ya tidur membaca dulu, ya berwudu, baca doa, tidur sebelah kanan. Baru kalau kita dawamkan, istiqomahkan ilmu tersebut, maka kita akan merasakan kenikmatan daripada kebaikan daripada tidur dengan sunnah. Ya, berludah dengan sunnah. Ya, dan semua yang kita ketahui daripada ilmu baru akan merasakan kenikmatannya. Ya, cahaya daripada ilmu itu kalau kita sudah mengamalkannya. Baru kalau kita sudah mengamalkannya, maka orang lain akan merasakan, abah atau abangku itu kalau tidur itu masya Allah hebatnya, tidur dengan wudhunya, tidur dengan wiridnya, kemudian menghadap kanan. Ya, abangku itu kalau berludah tidak pernah sebelah kanan di depan, bahkan dia berludah dengan dari sebelah kiri. Nah, sehingga efek daripada amalan-amalan yang kita lakukan ini berdampak kepada yang lainnya. Nah, jadi kalau kita berludah, kalau kita tidur saja sudah orang lain bisa melihat manfaatnya, kebaikannya, apalagi yang lainnya. Ya, suami dia bertanggung jawab terhadap istrinya. Ya, semakin seseorang bercinta dan sayang kepada keluarganya, sebagaimana perintah dan ajaran Nabi, ya, saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, kata Nabi, orang yang paling baik adalah orang yang baik terhadap keluarga, dan saya adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Nah, orang yang sangat sayang kepada keluarganya, semakin cinta, semakin sayang, semakin bertanggung jawab, maka Allah semakin berikan banyak rezekinya. Nah, jadi kalau kita tidak sayang kita cinta kita separuh, maka rezeki juga tidak diberikan banyak. Nah, itulah keutamaan orang yang mengikuti sunnah Nabi, dan ilmu yang mereka amalkan akan bermanfaat, efeknya akan mereka rasakan. Namun kalau orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak mengamalkan sunnah dan lain sebagainya, dia tidak tahu. Ya, dia hartanya dia habiskan di luar, hartanya diberikan kepada orang lain, dan dia tidak sayang dan cinta kepada anak dan keluarganya, maka hartanya tidak menjadi keberkahan buatnya. Dan masih banyak lagi setiap ilmu yang diajarkan oleh Nabi dan setiap syariat yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya mendatangkan kebaikan, keberkahan dan rahmatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan ya majlis kita yang menghantarkan kita menjadi orang yang mengamalkan ilmu, orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmu, cinta dengan ilmu, dan bisa mengajarkan kepada yang lain dan kepada keluarga dan anak famili kita. Jadikan kita orang yang soleh, insyaallah keluarga kita soleh, insyaallah anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah, dan kita merasakan kenikmatan memiliki anak-anak yang soleh-solehah. Dapat merasakan kenikmatan ibadah kita di malam hari. Dapat kita merasakan kenikmatan ibadah di siang hari. Ya, kita memiliki kepengen, kita berangan-angan, kita memiliki harta, dapat beribadah dengan harta kita. Dapat memiliki rumah, dan kita bisa menikmati ibadah di rumah tersebut. Kita kepengen juga ke depan kita memiliki keluarga yang sangat berbahagia, yang dapat menyenangkan kita, keluarga yang dapat menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak kita yang dapat menjadikan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen kita punya harta, dan harta kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, kita tidak kepengen dunia hidup berikutnya yang dapat menjauhkan kita kepada Allah, menjauhkan kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majlis kita dan orang yang ada di dalamnya, insya Allah menjadi kita semua adalah orang-orang yang soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah majlis kita akan terus kita kembangkan
terus kita makmurkan sehingga betul-betul majlis ini menjadikan majlis yang memberikan manfaat dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dapat sampaikan, dan malam Habib Ali dan Habib Haji insyaallah akan mulai juga pada malam-malam yang biasanya jadwal seperti biasa insyaallah. Ini saja dapat sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.